Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rezeki, atas limpahan kesehatan yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti acara yang sangat penting ini, baik itu di tingkat kabupaten maupun sampai tingkat nasional. Acara ini adalah acara yang sangat penting sekali, karena ini temanya adalah dialog menggali kerukunan dari akar budaya bangsa. Betul-betul sangat temanya sangat update sekali, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lama Bapak dan Ibu, kami sedikit akan memberikan informasi saja, Pak. Yang saat ini baru 2 hari ini memang baru dimunculkan, Pak, yaitu terkait dengan Asta Protas Kementerian Agama. Protas itu program prioritas Kementerian Agama, Pak. FKUB itu tidak bisa terlepas dari Kementerian Agama. Kalau di pusat itu ada, Pak, namanya PKUB, Pak, Pusat Kerukunan Umat Beragama. Itu di Kementerian Agama, Pak. Ya. Kemudian kalau di provinsi, kemudian di kabupaten, itu namanya FKUB. Secara nasional itu ada 2 kabupaten yang belum terbentuk FKUB-nya, Pak. Ya. Asta Protas, program prioritas Kementerian Agama tahun 2025 ini ada 8, Pak. Yang pertama itu adalah kerukunan, memperkuat kerukunan dan cinta kemanusiaan. Memperkuat kerukunan dan cinta kemanusiaan itu tidak lepas dari peran strategis teman-teman Forum Kerukunan Umat Beragama, Pak. Tidak bisa terlepas itu, Pak. Maka secara langsung kami sampaikan ucapan terima kasih seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwa sinergitas maupun peran FKUB di Kabupaten Pati sangat luar biasa, Pak. Tanpa adanya peran FKUB, Pak, kerukunan dan cinta kemanusiaan sulit untuk dapat kita wujudkan, Pak. Ada 8, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang ketujuh, Pak. Yang ketujuh itu sukses haji, Pak. Ini yang ketujuh itu sukses haji, Pak. Nah, karena sukses haji itu saat ini Kementerian Haji itu sudah pisah dengan Kementerian Agama, maka Asta Protas yang nomor 7 itu diganti dengan pemberdayaan rumah-rumah ibadah. Ini ada kaitannya dengan Bapak Ibu semuanya. Pemberdayaan rumah-rumah ibadah. Mengapa kok diberdayakan, Pak? Bapak Ibu bisa lihat di sekitar kita, Pak. Saya ambil contoh saja. Ya. Masjid itu miliknya orang Islam, termasuk gereja, wihara dan sebagainya, milik agamanya masing-masing. Kita lihat saat ini, Bapak dan Ibu, saya sebagai orang Islam itu memang sering, Pak, subuh saya bangun jam 3:30 keliling masjid, Pak. Terkadang hari ini saya subuhan di sini, hari berikutnya di desa mana itu. Ternyata saya lihat itu, Bapak Ibu, yang jamaah subuh itu masih terbatas, Pak. Masih terbatas. Saya yakin di gereja dan lain sebagainya juga mirip-mirip, Pak. Ini artinya apa, Pak? Artinya, Bapak Ibu semuanya, bahwa tempat-tempat ibadah itu memang belum maksimal, belum diberdayakan, Pak. Oleh karenanya tugas kita bersama, Bapak dan Ibu, Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama ini untuk memberdayakan tempat-tempat ibadah, Pak. Saat ini, mohon maaf Bapak Ibu, ya, saat ini itu
kita itu baru memberdayakan tempat-tempat ibadah itu hanya untuk tempat beribadah. Saya ambil contoh masjid baru digunakan untuk sholat berjamaah. Di gereja saya juga sama itu, baru digunakan untuk tempat-tempat ritual khusus, Pak. Belum diberdayakan yang lain-lain, Pak. Nih, tantangan kita bersama saat ini, Bapak dan Ibu. Kalau saat ini itu kita lihat bagaimana ramainya kafe, Pak. Sampai jam 3 fajar gitu, anak-anak muda itu selalu masih di kafe, Pak. Ya, biar apa boten, Pak? Tapi bagaimana dengan tempat-tempat ibadah? Di gereja, di wihara, di kuil, di masjid, tidak seperti itu, Pak. Tugas kita bersama adalah bagaimana kita itu mendekatkan umat beragama dengan agamanya, Pak. Prioritas kami adalah bagaimana mendekatkan umat beragama dengan agamanya, Pak, Bu. Jadi rame-rame yang ada itu, rame-rame yang ada anarkis dengan bahasa-bahasa hewan yang keluar semuanya itu, Pak. Itu memang dilatar belakangi oleh tidak dekatnya umat beragama dengan agamanya, Pak. Saya yakin kalau itu dekat dengan agamanya, Pak, mau melakukan apa saja itu saya yakin ada kontrolnya, Pak. Karena fungsi agama itu adalah menjadikan orang akan lebih baik, Pak. Fungsi agama, Pak. Maka dari itu, Pak dan Ibu, ini harus kita dekatkan umat beragama dengan agamanya, Pak. Ini peran Kementerian Agama, peran Forum Komunikasi Umat Beragama untuk bisa mendekatkan umat beragama dengan agamanya. Yang beragama Kristen, ayo kita dekatkan dengan gerejanya. Agama Buddha kita dekatkan dengan wiharanya dan lain-lain, Pak. Umat Islam kita dekatkan dengan masjid. Insya Allah, Bapak dan Ibu, kalau umat beragama dengan dekat dengan agamanya, yakin, Pak, akan terwujud yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di Kabupaten Pati dan juga secara nasional, Pak. Yakin itu, Pak, kita yakini, Pak, itu. Ya. Karena apa? Kita mau melakukan salah itu nggak mungkin, nggak ada kontrolnya, Pak. Agama saya boleh atau tidak? Ini kemudian yang kedua, Pak, indeks kerukunan umat beragama. Ini mungkin tugas kita nanti, Pak Kiai, untuk mengadakan survei indeks kerukunan beragama yang ada di Pati. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kerukunan umat beragama sangat bagusnya. Tapi ini memang perlu kita kaji secara alamiah, Pak. Tadi itu kan masih tidak ada konflik apa-apa dan sebagainya, Pak. Ini dasar kita adalah bagaimana kita bisa survei terkait dengan indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Pati ini, Pak. Ini karena apa, Pak? Konflik sosial yang bernuansa agama itu memang cara mengatasinya itu tidak semudah mengatasi konflik yang berlatar belakang ekonomi, politik dan sebagainya, Pak. Kalau agama itu sudah dinodai, Pak, orang iso, Pak, ya, sulitnya bukan main. Jadi karena apa? Karena konflik agama itu kalau terjadi, Pak, cara mengatasinya tidak semudah dengan konflik yang dilatar belakangi oleh faktor lain, Pak. Ini. Dan alhamdulillah Pak Kiai dan lain sebagainya di Kabupaten Pati memang sudah terjaga itu, Pak. Terjaga itu. Tapi memang datanya harapan kami termasuk untuk melengkapi harmoni FKUB itu memang harus data-data itu, Pak. Survei indeks kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Pati itu berapa persen, Pak. Jadi kalau kemarin itu kami mencatat, Pak, bahwasanya
konflik yang bernuansa agama, ya, konflik sosial maksudnya yang bernuansa agama, paling terbanyak itu adalah yang dilatar belakangi pendirian tempat ibadah. Tempat ibadah. Saya mengapresiasi, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kemarin pendirian gereja di Sendangrejo berjalan dengan baik, Pak. Ini atas peran dari Bapak Ketua FUB dan semua pengurusnya, Pak. Karena Pak, waktu itu terus terang itu sebelum Pak Bupati memberikan izin, saya ditanya, Pak Saiku, ini ada permohonan seperti ini, gimana? Saya cerita, Pak, saya sudah melakukan verifikasi di lapangan dan persyaratan lainnya sudah lengkap, maka tidak ada alasan bagi kami untuk memberikan rekomendasi pendirian ibadah itu. Karena Pak, itu hak mereka, Pak. Sampai nyuwun sewu itu saya mampir sama bapaknya itu, Pak, kalau kita mendirikan rumah bordil, rumah yang digunakan untuk kemaksiatan saja, itu kita itu seakan-akan lah silakan itulah. Tapi mengapa ini tempat untuk ibadah kok harus kita halang-halangi dan sebagainya? Wong niate ya niat apa? Kita kan sering, Pak, mendengar mendirikan tempat-tempat yang memang sebagai sarang untuk prostitusi dan lain sebagainya, itu seakan-akan kita itu tutup mata, Pak. Tapi ada orang yang kepengen mendirikan tempat ibadah saja kok kita ributnya bukan main. Sampai saya seperti itu, Pak. Asal administrasinya sudah lengkap, sudah tidak ada masalah, tidak ada alasan bagi kami seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati mempersulit, itu tidak ada. Tuh. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, kemarin memang kami laporkan, Pak, waktu Zoom dengan Pak Menteri Agama hari Selasa kemarin itu, saya sampaikan, Pak, termasuk Bapak dan Ibu yang memang sering membuat kita itu tidak harmonis, itu salah satu faktornya itu memang kurang adanya komunikasi dan silaturahim, Pak. Komunikasi dan silaturahmi. Maka dari itu di forum ini, Bapak dan Ibu, nyuwun sewu, saya dengan Pak penyelenggara Kristen Kemenak Pati kemarin, Pak penyelenggara Katolik dan Buddha, saya sampaikan, Mas, tolong saya dibuatkan, tolong saya dikirimi data siapa saja tokoh-tokoh Kristen itu, siapa saja Kristen siapa saja, tokoh Buddha siapa saja, tokoh Katolik siapa saja, Hindu siapa saja, Islam siapa saja. Itu untuk apa, Pak? Ya, kami menyadari, Pak, dengan keterbatasan waktu dan lain sebagainya, kami kurang komunikasi, Pak. Jadi ternyata, Pak, itu memang tidak ada aturannya, tapi luar biasa manfaatnya, Pak. Saya ketemu dengan Pak Pendeta dan lain sebagainya, ternyata itu betul-betul ini sebagai sarana untuk membuat kita rukun, ada dari situ, Pak. Saya minta daftar nama-nama itu, memang suatu saat bapaknya itu kena musibah, kami akan ikut ke sana. Bapaknya punya gawe, saya ikut ke sana. Itu dalam rangka apa? Bagaimana supaya kita itu saudara, Pak. Ya, saudara, Pak. Maka dari itu, ini juga masukan kami, ayo kita jalin kerukunan itu mungkin lewat FAUB yang kemarin sudah memberikan teladan pada kita semuanya. Jadi itu ada dari besar apa itu ya, sudah silaturahim ke tempat itu dan sebagainya. Nah, ini kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, ini yang juga perlu dipersiapkan teman-teman FAUB dan juga baik itu kabupaten maupun forum komunikasi di antar kecamatan, Pak. Yaitu kita belum terbentuk adanya deteksi dini konflik
yang bernuansa agama, Pak. Deteksi dini, Pak. Jadi sering kita itu ada masalah, kita itu baru mencari-cari ini siapa ya yang menangani dan lain sebagainya, Pak. Kita belum ada yang namanya forum deteksi dini konflik berdimensi agama, Pak. Jadi kalau sudah ada timnya, Pak, baru muncul rasan-rasan saja, Pak, sudah dapat kita lihat, oh ini mau ada konflik yang berdimensi agama. Bisa kita tidak lanjuti, Pak, sehingga tidak muncul ke konfliknya, Pak. Baru deteksi dini, Pak. Ini penting, Bapak dan Ibu. Ya, karena terus terang itu, kalau kita itu lihat data, Pak, mungkin di kepolisian ada, Pak. Kita itu ada 9 titik, Pak, di Pati, Pak. Ada 9 titik yang memang harus kita pantau terus, Pak. Jangan sampai nanti titik-titik itu kemudian muncul, Pak. Nih. Maka dari itu saya memberi masukan kepada Pak Ketua FKUP, ayo kita bentuk tim apa itu pendeteksi dini ataupun tim reaksi cepat itu, Pak. Nih. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat kami sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mulai jam 9 tadi karena Pak Bupati sudah membuka, ya alhamdulillah. Setelah Pak Bupati, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah apa itu tensinya sudah kurang. Maka kami akhiri, dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak dan Ibu, dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan itu sebagai sarana kita menjadikan Kabupaten Pati rukun harmonis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.